Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan persembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Firasat tak enak Madarsi sore kemarin ternyata telah menjadi kenyataan. Ia harus rela kehilangan anak satu-satunya saat itu. Anak yang diharapkan akan melanjutkan generasinya harus berpulang lebih dulu menghadap Sang Pencipta. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Seminggu berlalu, setelah kematian istrinya, Pak Karyo sering duduk termenung di ruang tengah rumahnya. Hari-harinya hanya dihabiskan untuk memikirkan hal-hal yang tak jelas ujung pangkalnya. Ia yang biasanya rajin ke sawah, semenjak saat itu, ia sepertinya sudah melupakan pekerjaannya tersebut. Mungkin ia terlalu hanyut dalam kesedihan. Karena belasan tahun berumah tangga tak jua membuahkan keturunan. Bahkan sampai istrinya itu berpulang menghadap Sang Pencipta. Beruntung Pak Karyo masih memiliki seorang ibu yang walaupun sudah sangat tua, ia masih mampu mengurus sawah dan kolam miliknya, yang sebagian besar telah diwariskan ke Pak Karyo sebagai anak satu-satunya. Rumah panggung itu kini menjadi sunyi semenjak istri Pak Karyo meninggal dunia. Sebenarnya Mak Darsi, ibunya itu telah menasehati dan memberikan semangat berulang kali pada Pak Karyo agar tak terus larut dalam kesedihan. Hari-hari berlalu, tak terasa satu hari lagi adalah acara selamatan 40 hari mendiang istrinya. Satu kebiasaan di kampung itu yang sudah turun-temurun sejak lama dilakukan, yang akan dihadiri oleh para kerabat, tetangga, dan warga sekitar kampung itu untuk menghantar doa bersama di hari ke-40 pada arwah yang meninggal dunia tersebut. Ada yang aneh dengan Pak Karyo hari itu. Ketika masuk ke dapur, tampak ibunya itu sedang menyalakan tungku hendak memasak untuk sore harinya. Ia melihat induk kucing yang sedang menyusui 4 ekor anaknya yang masih kecil itu di kolong dipan kayu di dapur tersebut. Entah mengapa, tiba-tiba Pak Karyo mengambil sapu ijuk lalu memukulkannya pada induk kucing itu. Padahal itu kucing kesayangan mendiang istrinya, dan kucing-kucing itu pun sudah tinggal lama di rumah itu, bahkan sudah beranak beberapa kali, dan anak-anaknya sudah sering diadopsi para tetangganya yang suka dengan hewan itu. Kucing itu pun berlarian keluar rumah sambil mengeong-ngeong. Maknya yang melihat itu berusaha mengambil sapu ijuk yang dipegang oleh Pak Karyo sambil berteriak-teriak menasihati anaknya tersebut. "Istighfar, yo, istighfar," ujar emaknya itu. Pak Karyo yang dimarahi oleh emaknya itu bukannya sadar, malah menjadi semakin emosi. Ia bertingkah seperti anak kecil yang selalu ngeyel jika diberitahu. Lalu sambil marah-marah, ia masuk ke kamarnya dan menutup pintu kamar dengan kasar. Madarsi istighfar berkali-kali seraya mengusap dadanya. Seumur hidupnya Mak Darsi, baru kali ini anaknya bersikap seperti itu. Sebagai seorang ibu yang telah melahirkan Pak Karyo dan mengurusnya sampai berumur 50 tahun saat itu,
merasakan seperti ada firasat yang aneh tentang anaknya itu. Namun, Madarsi segera menepisnya dengan mengucap istighfar kembali. Lalu, ia teringat kucingnya dan segera keluar rumah memanggil-manggil kucingnya. Dan tak berapa lama, kucing-kucing itu pun datang menghampiri Madarsi. Lalu, Madarsi menggiring kucing-kucing itu ke kamarnya dan tidur bersamanya. Keesokan harinya, sekira pukul 8 pagi, sepulang dari pancuran, Madarsi terkejut manakala tak melihat kucing-kucingnya itu. Dipanggilnya berulang kali kucing-kucing itu, namun tak jua menghampiri Madarsi. Ia pun lalu mendekati kamar anaknya dan membuka pintu kamarnya. Begitu pintu terbuka, "Loh, mana si Karyo?" ujar Madarsi. Hatinya pun mulai berprasangka jika anaknya itu telah berbuat sesuatu terhadap kucing-kucingnya. Lalu kemudian Madarsi keluar rumah mencari dan menanyakan kucing-kucingnya pada para kerabat dan tetangga sekitar dengan harapan ada yang melihat dan menemukan kucing-kucing tersebut. Oh ya teman-teman, di kampung Madarsi banyak terdapat kolam-kolam ikan milik warga sekitar, dan di atas kolam-kolam itu terdapat pancuran yang airnya mengalir dalam bambu yang dibelah, terhubung pada sumber mata air yang letaknya lebih tinggi dari kolam-kolam tersebut. Dan warga sekitar lebih memilih menggunakan pancuran itu untuk keperluan mandi dan mencuci serta buang air besar. Madarsi masih mencari-cari serta memanggil kucing-kucingnya itu. Ada beberapa anak tetangga yang ikut mencari, namun kucing-kucing itu tak jua ditemukan. Setelah 1 jam Madarsi berkeliling mencari kucingnya, lalu ia pun segera kembali ke rumahnya. Karena sebentar lagi para tetangga dan kerabatnya akan datang ke rumah Madarsi untuk mempersiapkan acara 40 hari menantunya yang akan dilaksanakan selepas maghrib nanti. Begitu Madarsi sampai di rumahnya dan membuka pintu dapur, ia terkejut. Dilihatnya kucing-kucingnya itu telah berada di kolong dipan dapurnya. "Alhamdulillah," ujarnya seraya mendekat. Dilihatnya kucing-kucing itu sedang menjilati bulu-bulunya yang basah kuyup. Segera Madarsi mengambil kain kering dan dilapnya berulang kali kucing-kucing itu hingga bulu-bulunya tampak mengering. Karena saking gembiranya itulah, Madarsi baru sadar jika kucingnya itu kurang 1 ekor. "Lah, kok kurang 1?" ujarnya. Maklum orang tua, ia sampai menghitung berulang kali. Sejenak ia tertegun, seraya mengusap-usap kucing-kucingnya itu satu persatu. "Mana ya?" ujarnya lirik. Tanpa disadari Madarsi, kerabat dan tetangganya yang kebanyakan ibu-ibu telah berdatangan lewat pintu dapur yang terbuka. Mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara selamatan 40 hari menantunya Madarsi yang akan diselenggarakan selepas maghrib nanti. Tanpa terasa, waktu pun menjelang sore. Ruang dapur semakin penuh oleh ibu-ibu yang membantu Madarsi. Dalam kesibukan itu, seorang ibu bertanya pada Madarsi, "Mak, Pak Karyo kemana?" Di saat itulah Madarsi baru sadar jika ia tak bertemu anaknya itu sejak jam 8 pagi tadi. Tiba-tiba hati Madarsi berdebar-debar. Kembali firasat tak enak menghantui dirinya saat itu. Lalu, "Ayo cari, suruh pulang," ujarnya gemetaran. Sebagian ibu-ibu segera memberitahu para suaminya untuk mencari Pak Karyo. Sebagian lagi masih sibuk membantu Madarsi di dapur. Dan lebih 10 orang segera berangkat mencari Pak Karyo. "Mungkin lagi ngasih makan ikan di kolamnya," satu suara menyarankan.
untuk pergi mencari Pak Karyo ke kolamnya. Kolam ikan milik Pak Karyo adalah pemberian dari maknya yang berada di paling ujung, dekat dengan aliran sungai kecil yang di sebelah kirinya berdiri pohon-pohon bambu yang menaungi kolam tersebut. Sekilas nampak kolam itu terkesan angker. Ketika orang-orang itu sampai di sana, mereka pun terpekik kaget. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ujar mereka bersamaan. Tampak di hadapan mereka semua, sesosok tubuh mengambang di tengah kolam ikan. Kepala dan kakinya terendam dalam air kolam itu, dan yang nampak hanya punggungnya. Dan ada lagi yang membuat orang-orang itu terheran-heran, yaitu ada bangkai anak kucing yang ikut mengambang di sisi tubuh itu. Tanpa pikir panjang, segera orang-orang menceburkan diri ke dalam kolam. Kolam itu tak terlalu dalam, hanya sebatas pinggang orang dewasa. Dan ketika tubuh yang menelungkup itu dibalikan, kembali orang-orang riuh. Astagfirullah, Pak Karyo, ujar mereka. Ternyata Pak Karyo sudah tak bernyawa dengan tubuh yang mulai bengkak. Kemungkinan Pak Karyo telah meninggal sejak tadi pagi. Segera mereka mengangkatnya dan menggotong tubuh Pak Karyo ke rumahnya. Tak lupa mereka membawa bangkai kucing tersebut. Madarsi yang mendengar suara orang-orang ribut di luar segera berlari tergopoh-gopoh ke pintu depan, lalu membuka pintunya. Dan Karyo! Madarsi berteriak histeris manakala ia melihat tubuh anaknya yang digotong orang-orang itu telah kaku tak bernyawa. Madarsi lalu memeluk dan mengguncang-guncang tubuh anaknya itu sambil berteriak-teriak histeris memanggil-manggil anaknya tersebut. Ia seakan-akan tak percaya jika anaknya telah tak bernyawa. Lalu dari sudut mata Madarsi yang keriput mengalir deras air mata. Air mata seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anaknya. Madarsi harus rela ditinggalkan lebih dulu oleh anak laki-laki satu-satunya itu, yang hari itu bertepatan dengan peringatan 40 hari meninggalnya sang menantu, yaitu istri Pak Karyo. Firasat seorang ibu ternyata tak meleset, dan firasat Madarsi kemarin sore terjawab sudah hari itu. Madarsi hanya bisa pasrah tentang kejadian hari itu, sebab apapun penyebab kematian seseorang, jika sampai pada kalimat takdir, maka ia harus rela untuk kembali menghadap Sang Pencipta. Sebab diri kita adalah titipan dan raga adalah pinjaman dari Tuhan. Jika tiba waktunya nanti, pinjaman itu harus segera dikembalikan. Dan bukan manusia namanya jika tak mengalami suatu ujian. Seketika, rumah Madarsi penuh sesak dengan orang-orang yang berkerumun. Dan setelah persiapan penguburan selesai, jenazah Pak Karyo akhirnya dikebumikan di kampung tersebut. Acara 40 hari istrinya malam itu digabung dengan acara tahlilan hari pertama Pak Karyo. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.